Puncak kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia sudah terjadi dan melampaui puncak saat varian Delta menghantam tanah air. Meski pemerintah mengatakan penanganan kasus Omikron tidak separah Delta, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengantisipasi gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi. Apakah strategi penanganan COVID-19 varian Omikron di Indonesia sudah ideal? Koresponden Kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi akan menjelaskan selengkapnya. Antrean kendaraan untuk melakukan tes COVID-19 baik swab antigen dan PCR di salah satu lokasi di Jakarta ini cukup menjelaskan kalau pandemi belum usai. Tak heran kalau Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti masyarakat untuk tetap mawas diri karena Indonesia harus menghadapi ancaman lonjakan kasus Omikron yang bisa terjadi pada akhir Februari atau awal Maret 2022 nanti. Himbauan Menteri Kesehatan sayangnya kontras dengan statement Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan. Dalam rapat terbatas PPKM Senin 14 Februari 2022, Luhut mempersilakan warga yang sudah booster vaksin COVID-19 tanpa komorbid atau tanpa penyakit penyerta boleh bepergian kemana saja seperti biasa. Pemerintah belum berencana melakukan pengetatan aktivitas warga, malah sedang berusaha untuk melakukan pelonggaran. Beda suara dari dua sosok pimpinan dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia ini rentan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pakar Global Health Security sekaligus ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, untuk penanganan pandemi di suatu negara atau wilayah, idealnya harus memiliki strategi komunikasi resiko yang baik. Karena strategi ini merupakan perangkat dari sistem kesehatan masyarakat secara nasional. Disinilah kita masih punya masalah di Indonesia ini, karena berbeda dengan beberapa negara lain yang bicara tentang COVID ini di Indonesia, kebanyakan, terlalu banyak dari sisi pemerintah. Jadi menurut saya harusnya dikerucutkan saja. Itu sudah lama saya sampaikan, karena ini membuat akan ada potensi kebingungan. Nah, artinya kalau ada potensi kebingungan dalam strategi komunikasi risiko, itu berarti ya sudah ada kesalahan sebetulnya. Dokter spesialis penyakit dalam divisi respirologi dan penyakit kritis FKUI RSCM, Erik Daniel Tenda mengatakan, informasi yang diberikan oleh pemerintah terkait penanganan varian Omikron harus jelas. Meski pandemi identik serba tidak pasti, tapi vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan harga mati. Apa yang kemudian saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, dan semua stakeholder yang ada adalah untuk mempercepat vaksinasi, termasuk vaksinasi dosis lengkap, vaksinasi booster gitu ya, dan juga protokol kesehatan itu harus dilakukan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers pada Rabu 16 Februari 2022 mengatakan, kasus Omikron secara nasional memiliki prosentase 98%, di mana seluruh provinsi mengalami peningkatan angka insiden. Jakarta, Banten, dan Bali termasuk dalam level 4, artinya terdapat lebih dari 150 kasus per 100.000 penduduk per minggu. Hingga 15 Februari 2022, kasus puncak Omikron di Indonesia tercatat 57.049 kasus, di mana jumlah ini melebihi puncak kasus varian Delta yang hanya tercatat 56.000 kasus. Jumlah kematian akibat Omikron terdapat 134 kasus. Untuk ketersediaan tempat isolasi pasien saat ini di DKI Jakarta, dari 8.418 kasus positif Omikron, terdapat 15.313 tempat tidur isolasi. Sementara di Banten, dari 1.425 kasus positif Omikron, disiapkan 3.035 tempat tidur isolasi. Begitu juga pada Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta, kalau kita bisa melihat beberapa provinsi yang tingkat keterisian bornya lebih dari 20%, tetapi jumlah kapasitas untuk isolasi juga masih tersedia, dan tentunya kalau kita tambahkan dengan rencana konversi, ini akan menambah kurang lebih 1,5 kali dari ketersediaan saat ini. Untuk ketersediaan ICU di DKI Jakarta, dari 406 pasien yang masuk ICU, terdapat 921 tempat tidur yang disiapkan. Sementara untuk Provinsi Banten, dari 103 pasien yang masuk ICU, ada 354 bed disiapkan. Jawa Barat, dari 273 pasien yang masuk ICU, ada 1.034 bed yang juga disiapkan. Ini merupakan gambaran ketersediaan ICU di Indonesia dengan atau tanpa memberlakukan konversi atau penambahan dari kapasitas tempat perawatan.
Karena pada umumnya varian Omikron tidak seberat Delta yang harus membutuhkan oksigen dan perawatan di rumah sakit, maka pemerintah menggalakkan program telemedicine bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Pelayanan telemedicine yang diaktifasi sejak 17 Januari hingga 14 Februari 2022 melaporkan dari 391.978 kasus positif COVID-19 se-Jawa Bali, terdapat 364.850 pasien telah menerima konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp. 43% diantaranya sudah mengakses layanan telemedicine yang di-cover oleh 17 platform telemedicine yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. 97% diantaranya sudah melakukan tebus resep dan mayoritas adalah resep paket B untuk yang tanpa gejala sebanyak 84%. 129.100 resep obat telah diproses bekerja sama dengan PT Kimia Farma dan aplikasi pesan antar Si Cepat. Melihat angka kasus positif varian Omikron yang terus bertambah, Kementerian Kesehatan sejak 19 Desember 2021 lalu telah memperluas layanan telemedicine bukan hanya di Jawa Bali saja, tetapi sudah berlaku atau ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Seperti di Kota Medan, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Manado, dan Makassar. Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga menambah fitur baru untuk mengakses layanan telemedicine. Bila selama ini hanya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 menggunakan PCR saja yang bisa mengakses layanan telemedicine, tetapi kini mereka yang terdeteksi positif via tes swab antigen juga sudah bisa mengakses layanan telemedicine untuk mendapatkan pengobatan dan juga akses dari fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian hasil antigen atau tes antigen ini nantinya akan dicatat oleh Vaskes yang melakukan pemeriksaan. Kemudian nomor induk kependudukan atau NIK orang yang terkonfirmasi positif tersebut dapat dicek di website isoman.kemkes.go.id atau mereka bisa mengecek langsung atau menerima pesan langsung dari WhatsApp dengan tanda centang biru. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.